Necromancers. Bab 49. Pembalseman. Hanya mengenali tagihannya tetapi tidak mengenali orangnya. Hal ini juga konsisten dengan situasi pasar gelap. Ada orang di sini yang datang untuk menjual barang-barang kotor dan ada pula yang datang untuk membeli barang selundupan. Wajah mereka semua tertutup dan tidak tahu siapa mereka. Masuk akal untuk mengakui suara tetapi tidak mengakui orang. Tapi ini juga menjadi masalah. Tidak diketahui secara pasti apakah orang yang datang untuk mengambil sesuatu di lain waktu adalah orang yang sama yang menyimpannya. Jika konsorsium seperti itu bisa dibentuk, aspek ini seharusnya tidak menjadi masalah. Grup keuangan lambang ular tersebar di seluruh kerajaan besar dan memiliki pengaruh yang kuat. Slater melirik ke lantai 2 dan melanjutkan. Ini dapat dipahami sebagai asosiasi profesional di dunia bawah tanah. Jika asosiasi profesional adalah sebuah platform di bawah sinar matahari, maka konsorsium lambang ular adalah sebuah organisasi dalam bayang-bayang. Layanan yang dia berikan sangat diakui oleh beberapa profesi khusus dan orang-orang berkuasa. Namun metode dan metode bisnisnya juga membuat banyak tempat mengecualikan keberadaan mereka. Ayo pergi dan melihat-lihat. Kita harus kembali ke depan gerbang Guanceng. Slater tidak berniat membawa mereka berdua ke atas untuk melihat-lihat, dan terus berjalan di sepanjang kios. Wu Heng juga mengikuti di belakang dan melihat ke kios dengan santai. Pergi ke beberapa kios secara berurutan. Langkah-langkah itu berhenti di depan sebuah kios. Sinar yang melemah. Deskripsi. Lakukan serangan jarak jauh pada target dalam jangkauan. Dan serangan tersebut akan memiliki efek melemahkan. Pembalseman tubuh. Deskripsi. Melepaskan sihir necromancy untuk menunda laju pembusukan mayat atau sisa-sisa. Setelah merapal mantra, unit tidak dapat terus mengubah makhluk undead. Itu sebenarnya adalah 2 buku keterampilan necromancy. Bagaimana cara menjual buku ini? Wu Heng bertanya sambil menunjuk pada sinar yang melemah. 35 koin perak. Bagaimana dengan yang ini? 55 koin perak. Kedua buku keterampilan ini tidak murah. Dan pembalseman yang kedua bahkan lebih mahal daripada sinar pelemahan. Wu Heng tidak segera mengambil keputusan untuk membelinya, tetapi melihat ke kios dengan santai. Topless organ. Deskripsi. Wadah yang dapat mengawetkan organ dengan baik. Sial. Sesuatu yang mengawetkan organ. Siapa yang akan membeli barang ini? Kain kafan terinvestasi objek menakjubkan. Efek. Menutupi tubuh dapat menyembunyikan sosoknya. Makhluk hidup akan tertular racun mayat dan abses bila digunakan. Deskripsi. Kain kafan diambil oleh orang bijak abadi setelah kebangkitannya. Ini adalah benda aneh lainnya. Efeknya dapat membuat Anda tidak terlihat saat Anda memakainya di tubuh Anda. Kerugiannya adalah makhluk hidup tidak dapat menggunakannya. Rasanya agak hambar. Melihat benda lain. Belati berkarat dan ubin pecah. Singkatnya, tidak ada satupun barang yang dijual yang terlihat seperti digunakan oleh orang yang masih hidup. Lebih seperti sesuatu yang baru saja digali. Berapa harga kain ini? Wu Heng bertanya pada kain kafan itu. Ini item yang aneh. Efeknya membuat penggunanya tidak terlihat. Jangan beri nama sembarangan. Harganya 1.500 koin perak. Wu Heng meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Harganya sudah mencapai harga setinggi langit. Dan pihak lain hanya menyebutkan tembus pandang, namun tidak menyebutkan efek samping penggunaannya pada makhluk hidup. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak berniat membelinya. Saya ingin 2 buku keterampilan ini. Wu Heng mengeluarkan tas uangnya dan menghitung koin perak yang sesuai. Mata uang di dunia ini semuanya adalah koin logam, dan terkadang tidak mudah untuk membawa terlalu banyak. Akan cukup berat jika kamu membawa terlalu banyak. Bos mengulurkan tangan kurusnya untuk mengambilnya, memastikan jumlahnya dan mengangguk. Ambil sendiri. Wu Heng mengambil 2 buku keterampilan dan langsung menyimpannya. Orang-orang terus berjalan keluar. Dan Slater berkata, benda langka berbeda dari alat peraga sulap. Lain kali Anda melihatnya, Anda harus menanyakan harganya setelah menggunakannya. Oke, beberapa orang terus mengembara. Slater membelikan Yuli alat ajaib kalung sebagai hadiah untuk datang ke kota Blackstone. Efeknya menyembuhkan luka, mirip dengan efek gelang di antara alat peraga yang dibawa Al-Teluk kemarin. Gadis kecil itu jelas dalam suasana hati yang baik setelah menerima hadiah, dan dia bahkan mengatakan sesuatu kepada Wu Heng untuk dipamerkan.
Tidak seperti sebelumnya, di mana dia terlihat seperti kamu berhutang uang padaku. Beberapa orang naik kereta dan kembali ke kota Blackstone. Kereta Slater selalu diparkir di depan pintu. Ketika dia melihat beberapa orang kembali, kusir dengan hormat membuka pintu dan menyambut mereka masuk. Apa yang harus dilakukan? Memiliki uang akan membuat Anda dihormati di dunia manapun. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng membuka gerbang dan pergi ke dunia zombie. Melihat keluar jendela, sejumlah besar zombie berkumpul di lantai bawah. Saya tidak melihat zombie raksasa yang menyimpang. Jadi saya tidak yakin apakah itu ada di komunitas atau tidak. Berkomunikasi dengan lautan kesadaran spiritual. Dan sekelompok kecil hantu muncul di depan Anda. Lihat-lihat, Xiao-Xiao. Lihat sekeliling untuk melihat apakah monster besar dan kucing abu-abu raksasa itu masih ada di sana. Oh, oke. Xiao-Xiao mengangguk, melewati dinding, dan menghilang. Wu Heng membuka kembali laci ruang kerja dan mulai mengobrak-abrik. Akhirnya, aku menemukan catatan yang diperoleh dari buronan penjahat di antara halaman buku catatanku yang biasa. Satu sisi uang kertas dicat dengan kepala ular yang ganas. Itu persis sama. Snakehead pada uang kertas sama persis dengan yang Anda lihat di pasar gelap. Dengan kata lain, buronan penjahat datang kepadanya bukan untuk membalaskan dendam teman-temannya, tetapi lebih untuk mendapatkan catatan ini. Mereka ada urusan dengan konsorsium lambang ular. Hanya dengan membawa catatan ini Anda dapat memasukkan barang-barang di dalamnya. Panen ini benar-benar terjadi satu demi satu. Berpikir dalam benaknya, Bos Xiao-Xiao terbang kembali menembus dinding. Dia berkata dengan wajah jelek, monster itu ada di gedung itu. Kucing abu-abu itu sudah mati. Menakutkan. Wu Heng mengikuti pandangannya. Xiao-Xiao mengacu pada bangunan yang berseberangan secara diagonal. Anda tidak dapat melihat banyak dari luar. Tetapi karena Xiao-Xiao mengatakannya, zombie raksasa itu ada di dalam. Kekuatan bertarung dari zombie yang cacat ini tidaklah lemah. Dan ditambah dengan padatnya zombie di luar. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Sekalipun Anda bisa menang, kemungkinan besar harganya akan mahal. Tidakkah ini akan menunda kenaikan levelku? Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Saya hanya berharap kucing abu-abu itu mati dan zombie pergi bersama sekelompok mayat. Kembalikan Xiao-Xiao ke dalam tubuhnya dan kembali ke kota Blackstone. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Wu Heng baru saja sarapan di dekatnya. Saya melihat seorang anggota staf asosiasi berdiri di depan pintu. Ketika dia melihatnya kembali, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wu Heng, Kapten Alteluk, silakan datang." Oke, datanglah ke ruang tim asosiasi. Outlook adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Melihat Wu Heng masuk, dia melanjutkan, "Masalah mayat tingkat 12 dari kultus hukuman ilahi telah berakhir." Wajah Wu Heng berubah serius. Bagaimana? Alteluk melihat ekspresinya dan berkata langsung, "Balai Kota Blackstone menolak permintaan Anda untuk mengubah mayat level 12 karena insiden dengan necromancer di desa tambang." Pada saat yang sama, Diakon juga percaya bahwa itu tidak perlu untuk memiliki mayat tingkat kedua sekarang. Ketika kamu memiliki pelayan undead, alis Wu Heng berkerut lebih dalam. Dengan kata lain, tidak hanya balai kota tetapi juga asosiasi tidak setuju dengan masalah saya mengubah mayat level 12. Diakon juga tidak setuju. Diakon Yat selalu memiliki sikap yang baik terhadapnya. Dan dia sendiri yang direkrut. Hubungannya lebih baik, tetapi bahkan Diakon menolak permohonan ini. Apakah kerangka level 12 begitu menakutkan? Atau, apakah ada hal lain yang terjadi? Apa yang akan dilakukan terhadap mayat itu? Malam ini, tim profesional dan penjaga kota Blackstone akan membakarnya bersama-sama. Bab 50. Ilmu pedang dan pedang sayap. Bukan pemakaman. Pembakaran langsung. Bukankah ini agak pribadi? Dibakar bersama dengan mayat lain dari kultus hukuman Tuhan. Melihat ekspresi seriusnya, Alteluk melanjutkan, "Tidak bertransformasi akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Tunggu beberapa tahun dan jadilah kapten dengan kemampuanmu. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Ini adalah peluang." Sikap kota Blackstone terhadap necromancer dapat dilihat oleh semua orang.
Memiliki dia benar-benar mengubah mayat level 12 membuat orang semakin curiga apakah ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Selain itu, Wu Heng baru menjadi seorang profesional untuk waktu yang lama, dan dia sudah memiliki layanan berjasa level 3 di tubuhnya. Di masa depan, dia akan dipindahkan ke tempat di mana aspek ini tidak ketat sebagai kapten, dan dia akan memiliki kesempatan untuk memiliki kerangka. Tidak perlu serius tentang hal semacam ini. Ada beberapa hal yang seseorang tidak bisa banyak ubah, tapi lebih pada adaptasi dan penerimaan. Baiklah, lupakan saja jika kamu tidak mengizinkannya. Wu Heng duduk di samping dan terus bertanya, di mana jenazahnya akan dibakar. Ini misi kita malam ini. Kavina terus memulihkan lukanya. Aku, kamu, dan Yuli perlu bekerja sama dengan penjaga untuk membakar salah satu mayat. Salah satunya, bakar secara terpisah. Tim pertama dan tim kedua bertanggung jawab atas jenazah yang lebih tua. Kami bertanggung jawab atas jenazah 2 tulang punggung yang mengendalikan burung gagak, serta jenazah 2 anggota biasa. Oh, aku mengerti. Waktu pembakaran sudah senja. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang pergi ke kediamanmu untuk memberitahumu. Jangan lupakan itu. Oke, saya mengerti, Kapten. Setelah keluar dari asosiasi, Wu Heng langsung berjalan ke rumahnya. Memikirkan mayat itu, baik kota Blackstone maupun asosiasi tidak menyetujui transformasi mayatnya. Ada 2 pilihan saat ini. Yang pertama adalah melakukan ini terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Kapten, akan ada banyak peluang di masa depan. Selain itu, kerangka tingkat tinggi tidak sulit diperoleh nantinya. Zombie raksasa yang cacat itu seharusnya memiliki kekuatan tempur setingkat dengan tetua level 12. Yang kedua adalah memikirkan cara sebelum pembakaran. Selama jenazah diangkut ke dunia zombie, mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Tetapi berhati-hatilah agar tidak ada orang yang mengetahui apapun. Memikirkan tindakan pencegahan dalam pikirannya, dia kembali ke kediamannya. Setelah membereskan barang-barangnya, dia membawa Basen keluar rumah lagi. Saat keluar kota, dia naik kereta dengan tanda kosong dan melaju menuju kejauhan. Kereta melaju ke Manor kemarin. Bayar biaya masuk di pintu, dan langsung masuk ke aula. Saat ini, pasar gelap belum banyak orang dan jumlah kiosnya juga sangat sedikit. Wu Heng berjalan-jalan di sekitar kios dengan santai. Tidak ada yang benar-benar dia butuhkan. Tetapi dia melihat pemilik kios yang menjual kain kafan tadi malam. Masih dengan postur yang sama seperti kemarin, seperti kaku. Dengan pandangan sekilas, dia langsung menuju ke lantai 2. Tata letak lantai 2 agak mirip dengan asosiasi profesional. Ada sebuah bar di depan, dengan seorang pria parubaya berdiri di belakang bar. Ada area tempat duduk dan papan pengumuman di sampingnya. Ada beberapa permintaan hadiah yang diposting di dalamnya. Selain hadiah untuk beberapa barang selundupan, ada juga hadiah untuk informasi. Hai teman-teman, ini sepenuhnya merupakan asosiasi profesional di dunia bawah tanah, dan bentuknya hampir sama. Asosiasi ini juga memiliki lebih sedikit kendala dibandingkan asosiasi dan merupakan platform yang lebih terbuka. Setelah melihat sekilas, Wu Heng berjalan langsung ke meja depan. Pria parubaya itu meluruskan kerah bajunya, berdiri dan berkata dengan hormat, "Halo, tamu." Wu Heng mengangguk sedikit, mengeluarkan uang dari tangannya, meletakkannya di meja depan dan mendorongnya. "Keluarkan semuanya." "Oh, oke. Silakan pergi ke ruang tunggu dan tunggu sebentar." Pria parubaya itu memperkenalkannya ke sebuah ruangan dan memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, pintu terbuka lagi, dan 2 wanita jangkung masuk. Masing-masing memegang kotak kayu di tangan. Yang satu sempit dan datar, mendekati ukuran kotak hadiah kosmetik, dan yang lainnya panjang dan ramping. Mungkin ada gulungan atau tongkat dan pedang panjang di dalamnya. "Tuan, ini barang yang Anda punya di sini." Wanita itu meletakkan kotak kayu itu di atas meja, membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka berdua pergi, Wu Heng membuka kotak kayu sempit itu terlebih dahulu. Di atas ada sebuah buku, Teknik Pedang Elang Abu-Abu, deskripsi, buku yang mencatat warisan ilmu pedang. Buku ilmu pedang, apakah ada hal seperti itu di dunia ini?
Dia juga percaya bahwa pendekar pedang dan pejuang di dunia ini mengandalkan pengalaman bertempur mereka untuk menebas secara acak, dan sebenarnya tidak ada yang namanya ilmu pedang. Saya tidak tahu apakah ilmu pedang adalah sebuah keterampilan. Di bawah buku, ada koin perak yang tersusun rapi. Secara kasar, saya khawatir ada 3-400. Omong-omong, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Kemudian, dia terus membuka kotak kayu ramping lainnya, dan di dalamnya ada pedang logam tipis. Bilah pedangnya memiliki pola seperti air, dan pelindung tangannya berbentuk seperti bulu, yang terlihat sangat indah. Pedang pola air bersayap perak. Deskripsi akan memberikan efek cepat kepada pengguna, membuat tubuh ringan dan sensitif. Tidak heran para buronan penjahat harus merebut kembali benda ini. Petik 2. Alat peraga sulap itu sendiri mahal. Dan karena ini adalah pedang panjang dengan jumlah penonton terbanyak, harganya mungkin bisa melambung tinggi. Singkirkan dua benda. Wu Heng menarik tali di sampingnya lagi. Dan suara bel tembaga berbunyi di pintu. Seorang anggota staf wanita masuk lagi, memberi hormat dan bertanya, "Tamu, apa pesanan Anda?" "Saya ingin menukar beberapa koin perak." "Tamu, pertukaran artefak, atau pertukaran mata uang dengan nilai yang sama?" "Emas." Wanita itu jelas terkejut. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan segera menundukkan kepalanya. Pintu tertutup dan segera terbuka kembali. Pria parubaya sebelumnya datang membawa beberapa peralatan. "Tamu, apakah Anda ingin menukar koin perak?" "Rasio penukaran yang kami sediakan adalah 1 koin emas untuk 1.000 koin perak." Rasio mata uang di dunia ini adalah 100 koin tembaga sama dengan 1 koin perak, dan 1.000 koin perak sama dengan 1 koin emas. Dalam kehidupan normal, koin perak dapat menyelesaikan sebagian besar pengeluaran moneter, dan bahkan orang biasa tidak akan pernah melihat koin emas seumur hidup mereka. Tetapi koin emas masih ada, dan toko-toko serta konsorsium bersedia menyediakan pertukaran yang nyaman. "Oke." Wu Heng mengeluarkan emas batangan seberat 30 gram, meletakkannya di atas meja dan mendorongnya. Di toko emas pula dia melihat seperti apa bentuk emas batangan. Emas batangan seberat 30 gram jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Biasanya, koin emas yang dikeluarkan oleh kerajaan memiliki berat 33 gram. "Tamu akan menunggu sebentar." Pria parubaya mulai memeriksa dan menimbang emas batangan. Setelah memastikan kebenarannya, dia melanjutkan, "Tidak ada masalah dengan emasnya. Kami akan memberi Anda harga 1.000 koin perak." Pihak lain mungkin bermaksud agar berat emasnya sedikit lebih ringan, namun tetap ditukar dengan 33 gram. Tampaknya konsorsium lebih memilih emas. Segera, koin perak disiapkan. Sebuah kotak kecil berisi koin perak. Pada saat yang sama, pria parubaya itu menyerahkan sebuah lambang dan berkata dengan lembut, "Tamu, ini adalah koin perak yang Anda tukarkan." Pada saat yang sama, Anda dapat menikmati perlakuan khusus dengan koin tersebut, lambang. Perlakuan seperti apa yang akan diterima? Misalnya, jika Anda memiliki beberapa hal yang tidak nyaman untuk ditangani, Anda dapat mempercayakan kami untuk menanganinya. Atau jika Anda memerlukan alat peraga dan bahan, kami dapat mengirimkannya kepada Anda dari luar. Wu Heng rasanya cukup baik, tidak sekaku pergaulan. Singkirkan emblem itu. Basen mengambil kotak kayu itu dari tangan lawan. Dengan sikap hormat dari staf, saya berjalan ke lantai 2. Dia mendatangi pria yang menjual tumpukan barang yang digali dan bertanya, "Apa ini?" "Kain kafan." Efeknya menyembunyikan tubuh. "Berapa harganya?" Wu Heng bertanya dengan sadar. Akan ada ketidaknyamanan saat digunakan oleh makhluk hidup, tapi itu tidak serius. "Berapa harganya?" 1.500 koin perak. "Oke, saya menginginkannya." Minta Basen untuk meletakkan uang itu dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pemilik kios berjubah hitam menghitung jumlah koin perak dan mengangguk. "Ambillah." "Ambil." Basen membungkuk dan mengambil kain kafan itu. Setelah menelusuri pasar gelap lagi, dia berbalik dan pergi. Senja. Asosiasi Profesional. Kamar mayat bawah tanah. Setelah masing-masing tim memastikan penampakan jenazah, mereka mengikat kembali kain linen tersebut dengan erat. Kemudian dia dengan kasar membawa mayat itu dan berjalan keluar. Wu Heng melirik ke arah kiri tim pertama.
Haunted Ghost Xiao Xiao terlepas dari tubuhnya dan mengejar ke arah dia pergi.